Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih Unisbank itu. Universitas Tiko Bank Semarang disingkat Unisbank adalah entrepreneurial university yang berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di kota Semarang. Visi dan misi Unisbank. Visinya yaitu Unisbank memiliki sebuah visi pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi dan berjiwa kewirausahaan. Dan misinya yang pertama, mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. 3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global. Dan yang keempat, melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional dan bernilai ekonomi tinggi. Yang kelima, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi masalah dalam masyarakat. Yang keenam, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain, serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Kampus Unisbank ada dua, Kampus Mugas dan Kampus Kendeng. Kampus Mugasnya berada di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang 50241 dan kampus Kendengnya berada di Jalan Kendeng 5 Bendan Ngisor Semarang. Fakultas di Unisbank ada 4. Yang pertama, Ekonomi dan Bisnis, ada S1 Manajemen, S2 Manajemen, S1 Akuntansi, Pendidikan Profesi Akuntansi. Yang kedua, Teknologi Informasi dan Industri, TII. Ada S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Industri. Yang ketiga ada vokasi, ada D3 Perhotelan, D3 Keuangan dan Perbankan, D3 Manajemen Informatika. Yang keempat Hukum dan Bahasa, FHB, ada S1 Ilmu Hukum dan S1 Sastra Inggris. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, visinya pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan, kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta berdaya saing nasional. Sedangkan misinya yang pertama, mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Kedua, menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan luar negeri untuk ilmu-ilmu ekonomi dan manajemen. Saya akan menjelaskan program studi yang ada di FEB. Yang pertama ada S1 Akuntansi. Akuntansi profesional memiliki kompetensi mengolah informasi keuangan dan berkontribusi dalam kegiatan strategis perusahaan. Pencapaian sukses perusahaan butuh peranmu. S1 Manajemen. Mengelola keberhasilan perusahaan atau organisasi adalah tugas utama seorang manajer sukses. Menyusun konsep, strategi, implementasi, dan sistem pelaporan adalah kemampuan yang wajib dimiliki. Manajemen pemasaran atau manajemen keuangan. Tidak hanya teori, tetapi juga praktik bersama mentor terbaik yang akan diterapkan dalam program magang. Yang ketiga ada pendidikan profesi akuntansi. Memiliki kapasitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola profesional dan integritas. S2-nya manajemen menghasilkan lulusan yang profesional dan berintegritas tinggi,
berorientasi global, dan tanggap terhadap kemajuan teknologi. Jadilah pemimpin yang inspiratif, beretika, dan menciptakan kebanggaan bagi Indonesia. Yuk mari kita lihat gambaran kampus Unisbank Semarang. Sekian profil dari kampus Unisbank Semarang. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri dengan NIM 2005523025, kelas A2 DLC, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Guna memenuhi tugas mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu, Bapak Arif Himawan Dwi. Pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Pembatasan ruang lingkup penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian bagi auditor dan pembaca laporan audit sangat penting untuk memahami situasi di mana laporan audit wajar tanpa pengecualian dianggap tidak tepat. Dalam laporan audit yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, penyimpangan tersebut antara lain A. Ruang lingkup audit dibatasi. Pembatasan ruang lingkup. Jika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang mencukupi untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, berarti terjadi pembatasan atas ruang lingkup audit. Penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit karena adanya pembatasan ruang lingkup audit oleh klien dan pembatasan karena situasi di luar kendali klien atau auditor. Yang B, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Misalnya, jika klien menggunakan biaya pengganti replacement cost untuk aktiva tetapnya atau menilai persediaannya pada harga jual ketimbang biaya historis. Kesesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan. Atas dasar tanggung jawab tersebut, apabila auditor mengidentifikasi adanya salah saji material selama audit, maka pada proses akhir audit harus dilakukan evaluasi atas dampak kesalahan penyajian yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi 1. Dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi atas audit. Kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit dapat merupakan hasil dari suatu ketidakakuratan dalam akumulasi atau pengolahan data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, suatu penghilangan jumlah atau pengungkapan, suatu estimasi akuntansi yang tidak tepat yang timbul dari kealpaan atau penafsiran suatu fakta yang secara jelas salah, dan pertimbangan manajemen tentang estimasi akuntansi yang oleh auditor dipertimbangkan tidak masuk akal atau pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang oleh auditor dipertimbangkan tidak tepat. 2. Dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi.
yang merupakan kesalahan penyajian yang telah diakumulasi oleh auditor selama audit. Langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor jika kesalahan penyajian teridentifikasi selama audit. 1. Mengakumulasi kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Selain kesalahan penyajian yang secara jelas tidak penting dan tidak perlu diakumulasi karena akumulasi kesalahan penyajian jelas tidak berdampak dalam laporan keuangan. 2. Menentukan apakah strategi audit dan rencana audit secara keseluruhan perlu direvisi. Apabila kesalahan penyajian lain mungkin ada yang jika diagregasikan dengan kesalahan penyajian yang telah diakumulasi selama audit dapat menjadi material. Contohnya, jika auditor mengidentifikasi bahwa suatu kesalahan penyajian timbul dari tidak berfungsinya pengendalian internal atau dari asumsi yang tidak tepat atau metode penilaian yang diterapkan secara luas oleh entitas. Agresi kesalahan penyajian yang diakumulasi selama audit mendekati. 3. Mengkomunikasikan secara tepat waktu atas semua kesalahan penyajian yang diakumulasi selama audit kepada tingkat manajemen yang tepat, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan, karena perundang-undangan mungkin membatasi komunikasi auditor tentang kesalahan penyajian tertentu ke manajemen atau yang lain dalam entitas. Hal ini dianggap penting karena memungkinkan manajemen mengevaluasi apakah unsur tersebut adalah kesalahan penyajian, menginformasikan kepada auditor jika manajemen tidak setuju, dan mengambil tindakan yang diperlukan. Pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan yang meliputi, sebagai contoh, istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Auditor harus mempertimbangkan apakah masih terdapat hal-hal tertentu yang harus diungkapkan sehubungan dengan di dalam mempertimbangkan cukup atau tidaknya pengungkapan dan dalam segala aspek lain auditnya, auditor menggunakan informasi yang diterima dari kliennya atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh kliennya bahwa auditor akan merahasiakan informasi tersebut. Tanpa kepercayaan demikian, auditor akan sulit untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Oleh karena itu, tanpa izin kliennya, auditor tidak boleh mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip. Pengungkapan tidak memadai. Kecurangan terkait liabilitas, aset, dan pengungkapan yang tidak memadai liabilitas, kurang saji, kekurangan dalam liabilitas merupakan kecurangan yang sulit dideteksi oleh auditor. Auditor menggunakan prosedur auditor yang dapat diprediksi, yang diwajibkan dalam standar audit berlaku umum. Menggunakan prosedur audit yang dapat diprediksi memungkinkan pelaku kecurangan dapat menemukan cara untuk menyembunyikan skemanya dari auditor yang bekerja sesuai standar audit berlaku umum. Pelaku penggunaan beberapa metode untuk menyembunyikan kecurangan laporan keuangan dari auditor diantaranya 1. Kolusi oleh orang dalam atau orang luar. 2. Pemalsuan yang sangat sulit dideteksi auditor laporan keuangan. 3.
Jejak yang kompleks yang mungkin tidak bisa ditinjau audit GAAS. 4. Berbohong yang dilakukan oleh manajemen dan oleh penting lainnya. 5. Kecurangan yang terjadi seakan dalam bentuk transaksi normal perusahaan. 6. Membungkaman oleh individu yang mengetahui tentang penipuan. 7. Kecurangan yang bersifat off-book, artinya pencatatan dalam pembukuan perusahaan tidak mengandung kecurangan, seperti kecurangan yang telah dibahas sebelumnya. 8. Adanya dokumen yang menyesatkan. 9. Kecurangan dalam laporan keuangan yang besar dipecah menjadi jumlah kecil terbesar di seluruh anak perusahaan. 10. Transaksi fiktif yang menggunakan jumlah yang seolah tampak normal. 11. Dokumen fiktif yang dibuat oleh manajemen untuk mendukung penipuan. Identifikasi eksposur kecurangan liabilitas yang kurang saji. Cara termudah dalam mengidentifikasi eksposur kecurangan terkait liabilitas adalah dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai transaksi yang melibatkan liabilitas dan yang dapat disajikan terlalu rendah, sehingga mengakibatkan adanya kurang saji pada liabilitas. Dalam mengidentifikasi ini, perlu dipahami dulu tipe organisasinya, karena tipe perusahaan yang berbeda akan memiliki liabilitas kecurangan dan eksposur yang berbeda. Keraguan yang substansial kelangsungan usaha. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah perusahaan memiliki kelangsungan usaha di masa depan. PSA 30 SA 341. Hal-hal ini memberikan keraguan kelangsungan usaha. 1. Terjadi kerugian operasional cukup besar atau kurangnya modal kerja. Current ratio kurang dari 1. 2. Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban saat jatuh tempo. 3. Kehilangan konsumen terbesar. Terjadinya bencana yang tidak diasuransikan, masalah pemogokan, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak lazim. 4. Tuntutan hukum, pelanggaran undang-undang, atau hal sejenis yang dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam beroperasi. Pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit baku. Keadaan tersebut meliputi 1. Pendapat sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lainnya. 2. Adanya peristiwa-peristiwa yang sifatnya luar biasa. 3. Terdapat suatu perubahan material dalam penerapan atau metode penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di antara dua periode akuntansi. 4. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang yang hasilnya belum dapat diperkirakan pada laporan audit. Di antara dua periode akuntansi, terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam namun tidak disajikan atau ditelaah. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 15 pendapat wajar dengan pengecualian. Wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak terhadap hal yang dikecualian. A. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan, tidak memberikan pendapat. B. Auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya mengenai 1. Semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar. 2. Dampak utama hal yang menyebabkan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Dalam pernyataan tidak memberikan pendapat, auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh auditor dalam situasi kondisi. Yang pertama, adanya pembatasan terhadap lingkup audit sehingga auditor tidak mungkin melaksanakan audit yang cukup untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor tidak independen terhadap klien. Pernyataan tidak memberikan pendapat tidak boleh dinyatakan auditor apabila dia yakin berdasarkan auditnya terhadap penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika disclaimer opinion disebabkan karena pembatasan lingkup audit, auditor tidak diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit seperti layaknya dalam opini yang lain. Auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak perlu harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf lingkup audit. Hal ini untuk menghindari kekaburan terhadap interpretasi dari disclaimer opinion. Sebagai tambahan, ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Buat teman-teman yang lagi berjuang buat raih impian kalian, pastinya kalian harus terus semangat, terus berusaha secara optimal, jangan pantang menyerah. Dan jangan lupa kalian berdoa, minta restu kepada orang tua, keluarga, pokoknya ke semuanya. Pokoknya kalian harus believe aja kalau impian kalian itu akan tercapai. Kalau udah semangat, udah berusaha, udah meminta restu ke orang tua, udah berdoa juga, urusan hasilnya serahin aja ke Tuhan. Pasti jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik buat kalian semua. Sekian video saya kali ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Jangan lupa di like dan di komen ya. Bye bye.